Dying Web hadir kembali untuk membahas tentang Laravel secara khusus, meskipun dalam website atau tutorial yang diberikan oleh Dying Web ada beragam jenis bahasa pemrograman yang kita bahas. Tapi spesial kali ini kita akan memulai dengan membahas Laravel versi terbaru. Laravel 8 baru saja rilis. Sebenarnya bukan baru saja rilis, tapi beberapa waktu yang lalu atau beberapa saat yang lalu rilis versi 8 dengan beberapa perubahan yang cukup signifikan. Jadi pada pendekatan kali ini kita akan membuat sebuah fitur standar, yakni bagaimana membuat authentication. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pada versi sebelumnya, yakni kita bisa menggunakan package Laravel UI yang dipisahkan dari si Laravelnya. Kemudian pada versi sebelumnya lagi, si Laravel bisa membuat sebuah fitur authentication yang lengkap menggunakan artisan command, yakni make authentication atau make out. Kemudian pada versi 8 ini bagaimana caranya? Lalu pendekatan apa yang kita perlukan dan teknik-teknik apa saja yang kita gunakan? Apakah jauh lebih lengkap atau jauh lebih mudah dari versi-versi sebelumnya? Mari kita bahas pada video kali ini. Oke, tahap pertama kita akan menginstal Laravel terlebih dahulu. Jadi pastikan teman-teman menginstal PHP versi 7.3. Jadi PHP ini menjadi minimal atau standar yang dibutuhkan oleh si Laravel untuk menginstal versi terbaru. Adapun package yang lain atau library PHP, modul PHP yang lain silahkan disesuaikan. Oke, kita cari fungsi untuk menginstal si Laravelnya, yakni via Composer create project. Kita copy paste saja, kemudian kita buka terminal, lalu kita paste dan kita beri nama Laravel login, Laravel 8 login. Oke, kemudian tekan enter. Proses ini membutuhkan waktu beberapa saat tergantung seberapa cepat koneksi internet Anda. Jadi proses instalasi sudah selesai. Jadi di sini kita sudah memiliki Laravel versi 8. Kita buka terlebih dahulu text editor atau IDE kita. Di sini saya menggunakan Visual Code. Kemudian kita cari project yang tadi kita install, yakni Laravel 8 login. Kemudian open. Lalu ini adalah struktur dari Laravel versi terbaru. Tidak jauh berbeda, hanya saja model sudah dipindahkan ke dalam. Kita bahas nanti terkait apa saja yang berubah di versi Laravel ini. Oke, sekarang kita buat konfigurasi untuk fungsi yang akan kita kerjakan. Yang pertama kita akan menghubungkan dengan si database terlebih dahulu. Oke, sekarang kita buka phpMyAdmin. Lalu di sini saya sudah punya database namanya Laravel 8. Kemudian kita masukkan sama seperti sebelumnya cara konfigurasinya, yakni pada bagian database name kita masukkan nama databasenya, lalu di sini adalah user dari database Anda, kemudian passwordnya jika Anda memiliki password. Oke, sampai di sini secara default ada beberapa migration, yakni ada 3 buah. Kita eksekusi terlebih dahulu, tapi sebelum itu ada beberapa versi MySQL yang saya lupa tepatnya, mungkin sekitaran versi 5.7 ke bawah, yakni ketika kita menjalankan PHP Artisan migrate pada versi kurang lebih 5,6 ke atas, itu ada error, yakni karena ada default UTF-MB64 kalau nggak salah untuk memasukkan emoticon. Untuk mengatasi hal tersebut, kita buka app provider, kemudian app service provider. Lalu pada bagian method boot kita masukkan skema default string length. Kita batasi atau limit string length-nya menjadi 191. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan use statement, illuminate, kemudian support, lalu package, lalu skema. Oke, kemudian kita saatnya untuk menjalankan fungsi PHP Artisan migrate untuk kemudian mengeksekusi migration yang sudah ada atau default bawaan dari Laravel yang baru saja kita install. Oke, PHP Artisan migrate. Nah, proses ini akan mengeksekusi dan membuat table pada database yang sudah kita masukkan pada bagian konfigurasi. Jadi ada 4 buah table, 3 table adalah dari migration bawaan dan 1 table lagi
untuk mencatat migration yang sudah dieksekusi. Oke, poin kita bukan memperkenalkan Laravel di sini, tapi membuat fungsi register, login, atau authentication pada Laravel versi 8. Oke, sebagaimana versi sebelumnya itu sudah tidak kita temukan. Jika kita cek authentication pada dokumentasi, oke, kemudian kita cari Laravel UI, itu sudah tidak ada karena sebenarnya pada fungsi ini sudah digantikan atau package ini sudah berganti menggunakan Laravel Jetstream. Jadi si Jetstream ini mengambil alih. Oke, terkait apa itu Jetstream dan bagaimana solusinya, apakah ini adalah perubahan migrasi atau evolusi dari package sebelumnya, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, tapi kita akan menggunakan cara standar bagaimana menggunakan Jetstream ini untuk kemudian membuat fungsi authentication. Oke, tahap pertama kita install terlebih dahulu. Kita lihat si Jetstream ini, kita cari fungsi untuk installnya. Lagi-lagi pasti menggunakan Composer untuk melakukan proses instalasinya. Oke, koneksi saya cukup lambat. Oke, kita cari installation. Oke, di sini ada dua versi, yakni langsung dengan ketika kita menginstal Laravelnya, kita bisa menambahkan Jet, maka dia secara otomatis akan menginstal package Jetstream ini. Tapi tadi kita belum menambahkan flag Jet ini, sehingga kita perlu menginstalnya secara manual. Ini dengan menggunakan Composer require Laravel/Jetstream. Oke, sekarang kita masuk ke Laravel 8, kemudian kita paste. Nah, proses ini membutuhkan konektivitas lagi untuk mendownload package atau seluruh package yang ada. Jadi kita tunggu saja sampai proses tersebut selesai untuk kemudian beralih pada proses berikutnya. Laravel Jetstream sudah berhasil kita install. Saatnya untuk menggunakan scaffold yang disediakan untuk kemudian membuat authentication-nya atau mengenerate authentication-nya. Jadi jika kita lihat pada si Jetstream ini, itu disediakan dua bagian, yakni si Livewire atau Inertia. Jadi apa keunggulan dari masing-masing scaffold ini, kemudian apa plus minusnya, dan lain sebagainya akan kita bahas pada video terpisah. Namun pada kesempatan kali ini, karena kita butuh video yang berkesinambungan, di mana pada tahap pertama kita akan membahas lebih lengkap tentang Livewire, maka pada video kali ini kita akan menggunakan si Livewire ini. Untuk kemudian menginstalnya, yakni kita copy paste saja ini. Nah, opsi themes ini, flag themes, karena kayaknya kita tidak butuhkan pada pengenalan kali ini. Yang pastinya fungsi theme ini jika kita lihat pada fiturnya, yakni untuk theme management. Jadi kita bisa menambahkan user-user lainnya, yakni member yang bisa mengakses atau bisa login ke dalam aplikasinya kita. Tapi pada kesempatan kali ini kayaknya tidak dibutuhkan, jadi kita skip saja untuk flag theme-nya. Oke, sekarang kita paste, lalu enter. Maka proses ini akan mengenerate segala hal yang dibutuhkan untuk membuat proses authentication. Jadi kita tunggu saja prosesnya, kemudian nantinya setelah itu saya sarankan teman-teman untuk kemudian menginstal atau menggunakan npm run dev untuk mengenerate CSS dan JavaScript-nya. Kenapa? Karena pada video kali ini kita belum membahas bagaimana menggunakan custom template, bagaimana mengcustomize bawaan Laravel ini, yakni bawaan si Jetstream ini untuk kemudian membuat tampilan yang sedikit berbeda atau kebutuhan yang sedikit berbeda dari yang sudah disediakan. Oke, proses ini membutuhkan waktu beberapa saat, kita tunggu saja. Oke, jadi ada beberapa package yang diinstal, yakni si Laravel Subtum-nya, kemudian Laravel Livewire-nya. Jadi nanti ada beberapa fitur bawaan si Jetstream, yakni authentication, kemudian ada profile management juga, ada seperti ini, bahasa apa ya? Oh, two-factor authentication. Kemudian ada API yang sudah dihandle sama si Laravel. Gimana cara bacanya? Laravel Subtum. Oke, jadi ini merupakan sebuah paket komplit yang lebih lengkap dari versi paket sebelumnya, yakni Laravel UI.
Oke, mungkin ini benar-benar sangat memanjakan kita sebagai seorang pengguna untuk membuat sebuah fitur standar, yakni authentication beserta dashboard dan beberapa kelengkapan fitur lainnya dalam sekali perintah, yakni menggunakan Laravel atau PHP Artisan dengan sedikit bantuan komposer untuk menginstal fitur atau package yang dibutuhkan. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita ada beberapa bagian yang di generate, yakni migration-nya. Kemudian ada config si subtomnya, kemudian kita perlu menjalankan fungsi untuk kemudian mengcompile JavaScript dan CSS. Pertama kita jalankan migrate dulu. Oke, dia mengenerate beberapa bagian. Yang pertama adalah table untuk two-factor authentication, kemudian personal token, ini yang punya adalah Laravel subtom, kemudian adalah session management. Oke, sekarang kita jalankan npm install dan npm run dev. Proses ini membutuhkan waktu beberapa saat karena dia akan menginstal Node modules, kemudian menjalankan fungsi untuk melakukan compiling CSS dan JavaScript yang sudah disediakan. Jadi tampilan yang akan kita peroleh nantinya adalah tampilan basic atau standar dari CSS yang sudah disediakan oleh si Laravelnya melalui Laravel Jetstream ini. Oke, prosesnya kita tunggu saja sampai selesai. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita tunggu saja beberapa tahapan. Jadi di sini ada dua file yang sudah berhasil di generate, yakni yang pertama adalah app.css dan yang kedua adalah app.js. Jadi sekarang agar kita lebih seragam lagi, kita gunakan PHP Artisan Serve. Meskipun saya sebenarnya menggunakan Valet, jadi saya bisa mengakses secara langsung Laravel 8 login.test. Tapi agar kita seragam, saya menggunakan juga Laravel PHP Artisan Serve. Kemudian kita akses localhost 8000. Nah, tampilan ini adalah tampilan dasar. Kemudian apabila kita mengakses halaman login, maka sudah tersedia. Kemudian apabila kita mengakses halaman register, juga sudah tersedia. Saat ini posisinya belum ada user yang terdaftar di database. Jadi kita bisa membuat user baru dengan register. Kemudian misal saya pakai Nugra Sandi, lalu saya pakai passwordnya secret dulu. Kita lihat validasinya apakah sesuai standar yang lebih secure lagi. Kita lihat saja. Nah, di sini ada permintaan, ada error bahwasanya karakter dari si passwordnya ini harus minimal 8 karakter. Jadi validasinya juga berjalan sebagaimana mestinya. Oke, saya masukkan password secret 12345. Kemudian saya klik register. Nah, dia otomatis login sebagaimana fitur Laravel yang biasanya setelah register langsung diarahkan otomatis login. Untuk permintaan bagaimana membuat register kemudian di confirm by email dan selanjutnya akan kita bahas pada contoh-contoh kasus yang ada. Sebenarnya fitur ini juga sudah dibahas pada tutorial-tutorial yang ada di dalam web sebelumnya, yakni pada sebuah contoh kasus, tapi pendekatannya tentu saja berbeda karena kita di sini menggunakan Jetstream dan di sana menggunakan package yang berbeda. Jadi nanti kita bahas secara spesifik. Oke, sekarang kita review dulu apa yang ada di dalam sini. Kita lihat ada dashboard tentu saja. Kemudian ada profil, ada API token. Kita lihat profil, di sini kita bisa upload foto. Wah, ini cukup menarik. Lalu bisa ganti email, password, ada current password, dan ada juga password baru. Jadi dia konfirmasi password lama, lalu masukkan password baru. Ada two-factor authentication. Ini juga, wow, ini juga ada. Jadi browser session dia sudah tahu device yang terdaftar, loginnya. Kita bisa juga logout. Wah, ini fitur yang cukup menarik. Jadi nanti kita akan membahas yang lebih lanjut lagi. Dan menariknya adalah proses ini kita perlukan hanya dengan beberapa step saja kita sudah berhasil menginstal Laravelnya beserta dengan fitur standar authentication yang lumayan lengkap. Sini ada fitur untuk delete account. Oke, fitur yang kedua adalah manage API token. Nah, ini juga cukup menarik. Jadi kita bisa mengenerate API token untuk kemudian digunakan pada aplikasi third party-nya kita.
ada bisa add dan seterusnya. Oke, sekarang kita logout, kita coba loginnya, kita secret 12345, lalu kita tekan enter. Oke, sudah masuk. Jadi cukup sekian pembahasan kita tentang bagaimana cara menginstal Laravel 8, bagaimana menggunakan package Laravel Jetstream, kemudian bagaimana menginstal Jetstream menggunakan Livewire, kemudian mereview beberapa fitur yang dibawa oleh package terbaru ini. Oke, jadi sampai jumpa pada video berikutnya.